Kita akan lihat apakah tim saya mampu menghadapi AC Milan yang musim lalu sempat menyingkirkan tim saya di babak semifinal Liga Champions 2 leg tanpa balas. Didier Drogba terjebak offside. Kali ini Rogowski umpan kepada Didier Drogba, umpan lambung lagi disundul saja dan gol. Di akhir babak kedua ini pemirsa, kali ini Eden Hazard mencoba mengirim umpan ke tengah, ada Nur Yadin di sana lewat tackle yang sangat keras dilakukan oleh Gonzalez di menit 43. Apakah kali ini tendangan dari Didier Drogba akan membuahkan gol untuk menyamakan kedudukan? Berbahaya dan gol. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Hari ini tim saya akan bertemu dengan rival yang sangat berat sekali di musim lalu, yaitu AC Milan yang menyingkirkan tim saya di babak semifinal Liga Champions. Kali ini kita dipertemukan kembali dan saat ini saya akan menghadapi rival terberat saya di musim lalu, yaitu AC Milan di babak perempat final. Dan ini adalah ujian yang sangat berat untuk tim saya karena mereka memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan hari ini saya juga akan membahas formasi 4-1-3-2 mengenai kelemahan dan kelebihannya sesuai request dari coach mata air, teman-teman. Jujur sebenarnya saya jarang sekali menggunakan formasi 4-1-3-2 ketika menghadapi tim yang kualitasnya lebih tinggi, dan ini sangat beresiko sekali untuk tim saya kalah lebih dulu di leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini. Tapi karena ini adalah salah satu request dari teman-teman, jadi saya akan coba membahas kelemahan dan kelebihan dari formasi 4-1-3-2 ini. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jika kita lihat dari segi kualitas mutu yang dimiliki AC Milan, rata-rata mereka memiliki kualitas 120,8% berbanding 97% milik FC Buteng. Dan dari sektor pertahanan mereka jauh lebih unggul 106,7%. Dari sektor gelandang mereka jauh lebih unggul 132,4% berbanding 102,7%. Dan dari sektor serangan jelas mereka jauh lebih unggul 158,6% berbanding 123,5%. Jujur musim lalu tim saya juga kalah oleh AC Milan, tersingkir di babak semifinal Liga Champions, dan tentu saja itu sangat mengecewakan. Dan hari ini adalah misi balas dendam untuk tim saya mengalahkan AC Milan di babak perempat final, dan saya harap tim saya mampu menyingkirkan mereka lebih dulu di babak perempat final Liga Champions musim ini. Meskipun ini adalah misi yang berat, tapi saya akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menahan serangan-serangan dari AC Milan musim ini guys. Oke guys, jika kita lihat dari statistiknya sendiri, mereka bermain sangat bagus sekali. Mereka adalah tim asal Tionghoa dengan level manager 68, formasi yang digunakan 4-1-2-2-1, dan gol per pertandingannya cukup banyak, yaitu 6,4 gol, dan sangat minim kebobolan, hanya 0,2 gol per pertandingan saja guys. Sedangkan untuk pemain bintangnya sendiri yaitu Neymar dengan kualitas mutu bintang 9. Untuk pemain terbaiknya yaitu Lionel Messi yang sudah mengemas 432 gol sejauh ini. Dan jelas mereka bisa mencetak gol kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ini akan sangat sulit menjaga dan mengawal serangan-serangan dari AC Milan ini pemirsa. Seperti musim lalu sebenarnya tim saya juga mampu menahan serangan-serangan mereka di leg pertama, tapi di leg kedua karena saya tidak hadir di pertandingan, tim saya kalah dan harus tersingkir lebih dulu di babak semifinal Liga Champions 2 leg tanpa balas. Dan kali ini saya akan coba menahan serangan-serangan dari AC Milan yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Semoga saja misi balas dendam kali ini bisa terwujud dan tim saya mampu mengalahkan AC Milan di leg pertama ataupun di leg kedua. Oke guys, sebelum pertandingan pastikan terlebih dahulu kondisi dan moral pemain dalam keadaan sangat baik, minimal ataupun mantap. Dan di sini saya sudah menyiapkan pemain inti, begitupun dengan beberapa pemain cadangan yang siap bertanding kapanpun ketika mereka dibutuhkan. Oke guys, untuk taktiknya sendiri di sini saya menggunakan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan sayap kiri, gaya mengumpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan saya akan mengandalkan gaya tekanan tinggi atau gegen pressing, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Kenapa saya menerapkan gaya tekanan tinggi? Di sini saya akan coba menekan mereka secepat mungkin di area pertahanan mereka sendiri, karena kekuatan mereka hanya di
lini depan. Sedangkan di sektor pertahanan kemungkinan ada sedikit keseimbangan antara pemain-pemain depan saya dan pemain bertahan mereka. Saya harap pemain saya bisa mengecol lini pertahanan mereka dan membuat serangan yang akan dibuat dari lini pertahanan itu gagal, hingga pemain saya bisa mencuri bola secepat mungkin di area pertahanan mereka, pemirsa. Kemudian di sini saya menerapkan gaya tackle keras dan saya berharap bahwa ada salah satu pemain mereka mengalami cedera, terutama pemain-pemain depan mereka yang memiliki kualitas sangat bagus. Saya harap 3 pemain mereka cedera. Ini adalah strategi yang sangat buruk. Saya harap pemain saya tidak ada yang diganjar kartu merah di leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini. Oke, pertandingan 2 menit lagi akan berlangsung dan saya akan membahas mengenai taktik, strategi dan formasi 4-1-3-2, di mana letak kelemahan dan di mana letak kelebihannya. Selanjutnya, untuk letak kelemahannya sendiri, ketika kita menerapkan banyak menyerang, pemain depan kita jadi tidak produktif. Karena di sini saya menempatkan 2 penyerang yang cukup tajam, dua-duanya adalah penyerang pencetak gol, bukan penyerang pengumpan. Jadi sangat beresiko sekali keduanya itu berebut mencetak gol dan tidak ada yang memberikan assist. Kita akan lihat apakah formasi 4-1-3-2 ini berhasil menahan serangan-serangan AC Milan di babak pertama. Jika tidak berhasil, kemungkinan besar saya akan mengganti strategi di tengah pertandingan ataupun di awal babak pertama, karena sangat beresiko ketika kita tidak merubah sesuatu ketika pertandingan berlangsung sulit. Jadi kita harus berbuat sesuatu ketika pemain-pemain kita kesulitan menerapkan formasi yang jarang mereka mainkan gitu guys. Formasi 4-1-3-2 memang sebenarnya cukup stabil antara menyerang dan bertahan, tapi ketika kita tidak pernah menggunakan formasi ini dan pemain harus beradaptasi dengan formasi baru yang sebelumnya tidak pernah mereka mainkan, kemungkinan besar akan sulit beradaptasi dan permainan tidak cukup stabil guys. Jadi ini sangat berisiko. Oke, dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini, sebaiknya kamu lakukan uji coba terlebih dahulu melawan teman kamu yang kualitas mutunya lebih tinggi 15 hingga 30%. Jika dalam 5 pertandingan terakhir tim kamu selalu memenangkan pertandingan atau mendapatkan hasil yang cukup bagus, kamu bisa menerapkan taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan ini untuk laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Jadi taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan terkadang tidak menjamin tim kamu bisa selalu menang, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda, faktor pemain yang kita miliki tidak sama. Itu yang membuat terkadang taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan tidak menjamin tim kamu selalu menang. Oh ya guys, pastikan sebelum pertandingan tim kamu memiliki bonus latihan di angka 10% untuk tim dan individu. Dan pastikan juga kondisi serta moral pemain mantap, agar pemain kamu bermain konsisten ataupun bermain cukup bagus ketika pertandingan sedang berlangsung. Oke, pertandingan antara AC Milan versus FC Buteng segera berlangsung. Kita akan lihat apakah tim saya mampu menghadapi AC Milan yang musim lalu sempat menyingkirkan tim saya di babak semifinal Liga Champions 2 leg tanpa balas, dan semoga saja tim saya kali ini mampu mengalahkan AC Milan. Formasi yang saya gunakan kali ini yaitu formasi 4-1-3-2 seperti request dari teman-teman. Oke pemirsa, pertandingan sudah berlangsung antara AC Milan versus FC Buteng, dan manajer dari AC Milan belum menghadiri pertandingan, tapi mereka memiliki dukungan dari Jose Mourinho. Tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain AC Milan, sayang sekali Messi tendangannya masih meleset dari sasaran. 4-1-3-2 versus formasi 4-1-2-3 P-style. Tendangan sudut kali ini berbahaya, masih bisa dihalau oleh pemain bertahan dari FC Buteng. Mereka memiliki kualitas yang sangat bagus. Jelas ini adalah pertandingan yang sangat sulit untuk tim saya pemirsa. Kali ini AC Milan mencoba menyerang kembali, umpan 1-2 yang cukup baik dilakukan, berbahaya sekali, tendang langsung dan gol pemirsa. Luar biasa tendangan dari Kylian Mbappe, assist yang sangat bagus dari Lionel Messi, bisa membobol gawang FC Buteng di menit ke-15. Skor menjadi 1-0. Ini adalah pertandingan yang cukup sulit. Ternyata formasi 4-1-3-2 tidak cukup efektif meskipun kita banyak
menerapkan atau memainkan pemain-pemain yang bertipikal bertahan. Kali ini saya akan mengganti formasi menjadi 4-1-1-4. Formasi yang cukup aneh, tapi saya rasa kali ini tim saya mampu menggempur pertahanan mereka pemirsa, atau mengimbangi mereka. Minimal kita akan cari hasil seri di pertandingan leg pertama babak perempat final musim ini. Skor 1-0 untuk keunggulan AC Milan. Di menit 25 belum ada gol tercipta lagi. Kali ini FC Butang mulai mencoba membalas serangan dari area tengah. John Bras umpan melebar ke sisi sebelah kanan, ada Timo Werner melambung di sana, berbahaya sekali, disundul saja, gol. Oh, sayang sekali, Didier Drogba terjebak offside pemirsa. Ini sangat menarik sekali, jebakan offside sudah terlihat dan Didier Drogba hanya mengangkat satu tangannya dan itu membuat dia offside. Sayang sekali pemirsa. Ini adalah pertandingan yang cukup sulit. Sudah ada gol tercipta dari umpan yang sangat akurat sebenarnya, tapi sayang sekali Didier Drogba terjebak offside. Kali ini Rogowski umpan kepada Didier Drogba, umpan lambung lagi, disundul saja dan gol. Luar biasa kali ini sundulan Timo Werner, pemain yang berpostur sangat pendek, bisa menjadi gol untuk membawa FC Butang menyamai skornya 1-1 pemirsa, atau menyamakan kedudukan. Umpan jauh ke depan, maksudnya kepada siapa? Ada Rogowski di sana, tendangannya masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang. Oh, ternyata lagi-lagi Rogowski di sini terjebak offset. Mereka berhasil memancing jebakan offset pemain-pemain saya dan terperangkap pemirsa. Skor masih 1-1. Tapi kita bisa melihat dengan formasi yang saya rubah di awal babak pertama ini bisa membuahkan sedikit hasil, meskipun skor masih 1-1, tapi tim saya mampu beberapa kali menyerang area pertahanan mereka pemirsa. Tendangan bebas dilakukan oleh pemain dari AC Milan, berbahaya sekali, Lionel Messi, dan gol tercipta lagi dari tendangan bebas yang sangat indah dilakukan oleh Lionel Messi. Skor menjadi 2-1 di menit 40 pemirsa. Oh, sayang sekali, ini adalah pertandingan yang sangat sulit untuk bisa membalikan keadaan di akhir babak kedua ini pemirsa. Kali ini Eden Hazard mencoba mengirim umpan ke tengah, ada Nuryadin di sana melewati. Oh, tackle yang sangat keras dilakukan oleh Gonzalez di menit 43. Apakah kali ini tendangan dari Didier Drogba akan membuahkan gol untuk menyamakan kedudukan? Berbahaya dan gol. Luar biasa tendangan yang sangat cantik dilakukan oleh Didier Drogba dari tendangan bebas, dan bola meluncur bagai roket masuk ke jala AC Milan, membuat skor menjadi imbang 2-2 di akhir babak pertama ini pemirsa. Mereka memiliki kualitas yang sangat bagus, jelas kita lihat di sini ada Neymar, Lionel Messi. Mereka adalah pemain yang sangat berpengaruh. Kali ini saya akan merubah gaya tekanan di sini menjadi rendah pemirsa, agar pemain saya tidak kelelahan di babak kedua ini pemirsa. Tapi saya tetap menggunakan gaya tackle keras. Saya berharap pemain-pemain depan mereka cedera. Skor masih 2-2 pemirsa. Babak kedua sudah bergulir. Kita akan lihat Rogowski umpan 1-2 dengan Eden Hazard, umpan pada Hakimi jauh ke depan, maksudnya ada Didier Drogba, tendang langsung dan masih bisa. Sayang sekali, lagi-lagi Didier Drogba terjebak offside. Cukup menarik ini pemirsa, kita bisa melihat bahwa umpan yang dilakukan oleh pemain dari FC Butang sebenarnya sangat akurat dan mengarah tepat kepada Didier Drogba, tapi mereka berhasil mengelabui Drogba hingga terjebak offside. Kali ini serangan dilakukan kembali oleh pemain dari FC Butang. Hajar umpan kepada Rogowski, Drogba melewati 3 penjagaan, berbahaya sekali dan gol! Tendangan yang luar biasa, Drogba melewati 3 penjagaan dan mencetak gol dengan sangat indah sekali dengan kaki kirinya pemirsa. Drogba bisa mencetak gol dengan kedua kakinya. Dia pemain yang sangat pengaruh dan sangat bagus sekali musim ini. Kali ini AC Milan mencoba menyerang, umpan 1-2 yang dilakukan masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh pemain dari AC Milan. Ya, gawang mereka yaitu Lev Yashin, pemain legenda yang bermain sangat bagus sekali dan dia memiliki pengalaman yang luar biasa, pemain yang membawa sejarah untuk sepak bola dunia. Lev Yashin adalah penjaga gawang yang sangat bagus sekali. Dia adalah pelopor dari gaya main sweeper keeper yang sekarang lebih dikenal dengan playstylist sweeper keeper di dalam game Top 11. Dan pemain yang saat ini masih bermain dengan gaya main tersebut yaitu Manuel Neuer yang bermain untuk Bayern Munchen.
Kali ini serangan balik tercipta. Didier Drogba menggiring bola, umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Timo Werner melewati penjagaan dengan sangat bagus sekali. Bagus sekali, tendang langsung dan gol. Tendangan yang sangat keras dari jarak dekat, tidak bisa ditepis oleh pemain dari AC Milan. Skor berubah menjadi 4-2 di menit ke-70. Kali ini kita akan lihat berbahaya sekali pemirsa. Neymar masih bisa dihalau dan sayang sekali tembakannya melenceng di atas Mister Gawang FC Butang. Dev Yassin bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5,1. Itu berarti dia kesulitan menahan serangan-serangan dari para penyerang FC Butang. Berbahaya kali ini. Lionel Messi menggiring bola lewati 2 penjagaan, tendang langsung dan gol. Dia sangat luar biasa, penyelesaian yang sangat bagus dari Lionel Messi. Dengan jarak dekatnya tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang FC Butang, yaitu Guterres. Kali ini saya akan coba memasukkan pemain pengganti di babak kedua ini pemirsa. Setiawan, dia adalah pemain yang bermain di posisi back sayap kanan. Kali ini Timo Werner mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan lewati 2 penjagaan. Sayang sekali, Beckenbauer masih bisa menghalau dan mengagalkan serangan dari Timo Werner. Dan saya akan coba menyesuaikan pertahanan tim saya. Kita lihat bahwa pemain-pemain bertahan saya sudah mulai kelelahan di babak kedua ini pemirsa. Bonus latihan menyerang tetap saya lakukan hingga akhir babak kedua ini. Berbahaya sekali, apakah jadi gol? Dan masih bisa ditepis oleh Guterres dengan sangat baik. Tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh pemain AC Milan tadi pemirsa. Skor masih 4-3 untuk keunggulan FC Butang. Wahono masuk menggantikan Theodore. Formasi 4-1-2-3 masih bisa dikalahkan oleh formasi yang sedikit tidak jelas tapi membuahkan hasil dengan gaya tackle keras kali ini. Meskipun tidak ada pemain yang cedera ataupun pemain yang di kartu merah di pertandingan ini pemirsa. Menit 89, skor masih 4-3. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor tipis 4-3 di kandang lawan. Ini adalah hasil yang sangat luar biasa sekali. Saya tidak menyangka tim saya mampu mengalahkan AC Milan dengan skor yang sangat menakjubkan. Hujan gol tercipta, 7 gol bersarang ke gawang masing-masing tim. Dan kita lihat di sini untuk penguasaan bola sendiri 50 berbanding 50%. Dan FC Butang sebenarnya lebih sedikit melakukan tembakan, tapi dari 4 tembakan yang dilakukan oleh FC Butang semuanya masuk ke gawang pemirsa. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain saya dan mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik. Mereka sebenarnya melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan 13 tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Sedangkan FC Butang melakukan 9 tembakan, 4 tepat sasaran dan 4-4-nya berbuah gol. Sedangkan untuk formasi yang saya terapkan di awal babak pertama yaitu formasi 4-1-3-2, pemain-pemain saya tidak cukup nyaman bermain dengan formasi itu dan pemain saya belum beradaptasi dengan baik dengan formasi itu hingga pertahanan saya bisa dibobol di menit 15. Itu yang membuat saya merubah strategi di awal babak pertama dan hasilnya cukup memuaskan. Dengan formasi 4-1-1-4 pemain-pemain saya bermain cukup nyaman hingga bisa mencetak 4 gol dan mengalahkan AC Milan dengan skor 4-3 di babak leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir di pertandingan kali ini, yaitu Coach Andra, Coach Repan, M. Al Kayum, Coach Jas, Coach Anjay, Coach Joro Dendi, Coach Putri TE, Coach Sir Alex Ferguson, dan Coach Lilo yang telah hadir di tribun VIP. Dan kalian luar biasa, kalian sangat hebat. Terima kasih banyak atas dukungannya sejauh ini. Tim saya mampu mengalahkan tim yang kualitasnya lebih tinggi dengan dukungan dari teman-teman, menambah penguasaan bola tim saya hingga bisa mengimbangi mereka 50/50% penguasaan bola. Dan tim saya untuk sementara unggul agregat 4-3 di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Dan saya harap tim saya mampu menahan serangan-serangan mereka di kandang saya sendiri di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Sedangkan untuk faktor kelemahan formasi 4-1-3-2 sendiri saya belum mengenal pasti karena pemain saya tidak begitu memahami formasi ini pemirsa, karena saya jarang sekali menggunakan formasi 4-1-3-2 dan saya juga menempatkan pemain tidak sesuai di posisi aslinya seperti Eden Hazard dan Timo Werner. Mereka adalah dua gelandang serang
yang bermain sangat nyaman di posisi aslinya, yaitu gelandang serang kanan dan gelandang serang kiri. Saat mereka ditempatkan di posisi gelandang kanan dan gelandang kiri, mereka bermain tidak maksimal. Umpan-umpan yang mereka lakukan tidak cukup efektif karena terlalu jauh dengan posisi pemain-pemain depan, yaitu Rogowski dan Didier Drogba. Hingga akhirnya saya merubah strategi untuk memberikan mereka kepercayaan bermain lebih ke depan, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Untuk kelebihannya sendiri, formasi 4-1-3-2 masih belum terlihat karena tidak ada umpan yang efektif. Itu karena faktor para pemain. Jika teman-teman memang suka dengan formasi 4-1-3-2, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi itu. Tapi pastikan lagi kamu melawan tim yang kualitasnya lebih tinggi dari tim kamu, 15 hingga 30%. Sekali lagi saya ulangi, kamu harus melawan teman kamu yang kualitasnya lebih tinggi dari tim kamu. Jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu meraih hasil positif, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi itu untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Oke, seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.